oh ya enak ya, lu jadi pengusaha tinggal suruh-suruh anak buah. Oke. Apa tanggapan lu, Bro? Halo semuanya, lagi di channel gua. Kali ini kedatangan teman gua ya, Bro Patrick Rimba. Halo teman-teman. Boleh dong Bro, kita sedikit kenal dulu Bro ke teman-teman semua. Ya, halo teman-teman semua. Nama saya Patrick Rimba. Saya seorang digital consultant dari Benson Indonesia dan telah berpengalaman selama 10 tahun di dalam dunia digital. Oke. Ya. Nah, berarti emang Bro Patrick ini dikenal sebagai sosok digital marketing ya? Marketing, ya. Baru ke digital consultant. Oke. Nah Bro, ini kita sedikit casual aja, santai aja. Boleh. Kita sedikit flashback ke dulu awal Bro mulai itu gimana sih Bro? Awal mulai terjun di digital marketing. Tahun berapa, kapan? Mungkin saya cerita sedikit ya teman-teman. Boleh. Jadi basic saya itu sebenarnya bukan orang marketing, Bro. Oke. Nah, bukan orang marketing, saya itu teknik sipil malah. Oh, sipil. Jadi jauh banget. Jadi kalau orang bilang bahwa nyetir muter balik, pokoknya nyetir, muter, flip. Ada teknik sipil ke marketing kan itu dua konteks yang berbeda. Betul. Nah, kebetulan memang saya lulusan teknik sipil dan double degree ya. Waktu itu di Malaysia dan di UK. Dan setelah itu saya sempat magang sebagai seorang civil engineer dan project manager. Di mana Bro? Di Malaysia waktu itu. Oh Malaysia, oke. Di Malaysia. Dan memang apa yang saya bayangkan di awal ketika menjadi seorang teknik sipil dan ketika saya magang itu adalah sangat berbeda ya. Oke. Karena saya pikirnya itu akan sangat very profesional dan ya menggunakan suit ke lapangan tinjau project, ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Emang kayak gimana? Ya di lapangan sebagai project manager, you ngawasin teman-teman ya, your staff gitu, ya lu pakai jas, kepanasan Bro. Jadi ya itu nggak pernah terjadi gitu, itu nggak pernah terjadi. Jadi kemarin dikasih lihat brosurnya itu keren banget, I was inspired. Ternyata nggak seperti itu, tapi ya it's okay. Itu sudah menjadi pengalaman lah ya. Menjadi pengalaman. Nah, setelah itu kebetulan waktu itu ada problem keluarga, jadi saya harus kembali ke Indonesia. Oke. Nah, kembali ke Indonesia dan di waktu itu mungkin kalau bisa dibilang butuh duit ya butuh duit. Dan apa sih pekerjaan yang bisa menghasilkan duit dengan cepat ya selain kita itu persugihan ya teman-teman, tapi jangan ya teman-teman ya. Nah, itu adalah menurut saya itu adalah menjadi seorang sales. Karena sales itu selain kamu dapat gaji pokok, ya you dapat bonus. Nah, bonus ini yang harus lu kejar. Seberapa jago lu jualin produk yang perusahaan kamu itu jual. Nah, waktu itu saya menjadi seorang sales. Dari sana saya belajar. Awal menjadi seorang sales dan belajar marketing. Sorry Bro, sales dulu jualan apa? Properti, jualan asuransi pernah. Asuransi. Produk trading pernah. Nah, jadi berbagai macam produk gue coba untuk jualan. Akhirnya banyak saya dapat hal-hal seperti ini. Ketika saya tawarin sesuatu, klien saya atau calon klien saya itu ngomongnya bahwa wah market lesu nih. Sementara logika berpikir awam saya waktu itu adalah ya populasi penduduk kan makin meningkat, harusnya daya beli itu harusnya ada. Makin meningkat juga pasti. Makin meningkat. Itu pola pikir saya waktu itu. Akhirnya saya melihat nih market itu shiftingnya kemana. Nah, ketemulah digital marketing, ketemulah dunia digital bahwa market behavior ketika orang mau beli sesuatu itu udah berbeda. Sehingga mereka udah masuk ke digital, cara kamu approach seseorang itu nggak bisa secara offline lagi, terus harus dilakukan secara digital. Ya udah waktu itu saya ke YouTube bener-bener autodidak belajar, pelajarin, ya terapin sendiri. Nah, berarti kalau dihitung udah berapa tahun Bro masuk di digital marketing? Digital. 10 tahun. 10 tahun. Oh, itu udah lama banget ya? Lumayan Bro. Lumayan. Nah, dari 10 tahun itu kayaknya sekarang kan Bro Patrick udah mulai bowling ya. Ya kira-kira momen terpuruknya apa sih Bro selama menjalanin hustle inilah? Momen terpuruknya itu adalah ketika saya mulai bangun agency ya. Ketika saya mulai bangun agency? Agency ada agency itu partneran dengan salah satu teman saya. Nah, di mana waktu itu mungkin karena masih muda, terus ambisinya gede, terus egonya masih kuat, banyak dari kita yang ketika melakukan bisnis agency dengan teman itu mungkin tidak sevisi. Betul. Akhirnya itu harus berakhir dan malah itu menjadi awal titik balik dari keterpurukan. Karena menurut saya itu mungkin first time ketika saya bangun bisnis dan itu bangkrut. Nah, malah momen keterpurukan saya itu bukan dari klien. Menurut saya sih klien ya
walaupun terlepas dari banyak yang unik-unik ya, tapi for me I'm enjoying gitu loh untuk entertain the client. Nah, tetapi ketika you are building something dan itu hancur dan lu harus restart lagi, menurut aku itu adalah turning point dalam hidup gua yang gua nggak bisa lupain. Dan memang dari sana itu banyak yang saya pelajarin. Nah, how to restart. Karena bayangin bro, lu kayak bangun Lego tuh udah tinggi banget, tiba-tiba hancur, lu harus mikirin dari awal lagi seperti apa. Tapi justru karena proses itulah yang terjadi, ketika sekarang mulai bangun, temponya sudah ada. Nah, tapi ketika lu mau mengambil semangat itu lagi, nah itulah. Itu takes time, takes a lot of time. Mental ya bro ya pasti. Mental, galau dulu. Tapi seperti itu. Dulu yang putusin buat pecah sama partner itu bro atau partner? Sebenarnya bersama. Karena mungkin kita juga merasa bahwa ya udah deh, daripada satu kapal itu punya dua nakoda yang berbeda, beda visi, terus tim juga bingung mau dengerin siapa. Akhirnya kita mikir bahwa ini udah nggak sehat dan daripada ini dibiarkan, ya udah kita bareng-bareng aja. Kita pisah aja, kita pisah dan kita bagi klien-klien loh. Kita bagi klien yang di-handle saya, klien yang di-handle sama partner. Sama partner. Dia juga punya agensi dong sekarang? I don't know. Aku nggak tahu. Kalau itu gue nggak tahu. Oke. Nah, gue mau kasih sebuah statement dan gue mau minta pendapat lu sih bro. Ya boleh, silahkan. Orang banyak yang bilang loh, netizen terutama ya. Oh ya enak ya, lu jadi pengusaha tinggal suruh-suruh anak buah. Apa tanggapan lu bro? Sebenarnya begini, kelihatannya enak. Enak. Tapi menurut saya dealing dengan orang itu sebenarnya hal yang paling saya hindarin sebenarnya. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi teman-teman. Kita punya ekspektasi bahwa ketika saya hire satu orang, bisa menginstruksikan sesuatu, dia akan melakukannya. Tetapi kenyataannya nggak seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita berbicara tentang agency, saya bicara di bisnis saya itu kan harus punya tim ya. Jadi harus dealing dengan tim, bukan mesin ya. Kalau mesin saya punya manufacture, pabrik. Tinggal prom aja. Ada production-nya itu kita bisa hitung. Tapi kalau kita bicara tentang creativity, kita bicara tentang agency digital marketing, kita akan dealing dengan a lot of people. Dan itu nggak mudah teman-teman. Apalagi kalau sebagai entrepreneur itu biasanya kita itu yang paling terakhir untuk dapat gaji atau ambil gaji. Kita harus mikirin dulu timnya dulu itu seperti apa. Memang kelihatannya enak, meeting ke sana kemari, punya kantor, mungkin juga lifestyle-nya itu luar biasa, meeting terus, kelihatan banget bahwa kehidupannya wow atau apapun. Terkadang nggak seperti itu. Karena kembali lagi, entrepreneur itu harus bisa menjadi seorang sosok atau mentor yang baik untuk tim atau perusahaannya. Betul. Dan kembali lagi, biasanya yang seperti itu dia harus korbanin banyak hal. Pasti. Yang tidak banyak dilihat oleh orang seperti itu, bro. Bro sendiri punya tim itu karyawan berapa sih, bro? Total karyawan berapa? 7 aja. Kalau akumulasi dari dulu sampai sekarang? Kalau dari dulu lah. Dulu banyak banget. Estimasi. Dulu 30. Kalau total ya, 30, dari perusahaan yang satu, perusahaan kedua sama yang sekarang ya. Nah, tapi dari sana juga gue belajar ternyata banyak orang itu belum tentu bagus. Sehingga akhirnya adalah efisiensi ini saya bentuk dan orang-orang yang sekarang itu benar-benar compact dengan kerjaan mereka. Seperti itu dan efisien lah seperti itu. Nah, kalau menurut gue yang menjadi tantangan ya kita sebagai pengusaha itu bro, ketika kita melihat karyawan kita ini kayak kurang performanya dan kita harus PHK atau harus pecat gitu. Karena kalau gue pribadi gitu, kalau gue punya karyawan, gue juga mikirin dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak. Kalau kita putusin kerja itu kan pasti ngaruh ke semuanya bro. Benar. Tapi kalau kita nggak putusin juga usaha kita yang nanti kena gitu kan. Tidak melakukan efisiensi akhirnya itu menjadi sebuah tanggung jawab. Betul. Gitu. Jadi kita harus bertindak tegas kepada karyawan. Tapi menurut lu bro, kalau misalnya ada karyawan yang kurang performanya, lalu itu kan sebenarnya udah paling bagus kita pecat sebenarnya, atau mungkin kita ya meeting desimasi segala macam. Tapi kira-kira kalau orang seperti itu kita pertahanin terus, kita egois apa enggak? Gini bro, kalau konsep di saya itu simple itu adalah begini. Kalau tim itu tidak bisa berkontribusi ke perusahaan, jangan jadi beban perusahaan. Nah, berarti bukan saya pecat. Saya akan melakukan hal seperti ini, SP1, SP2, SP3. Nah, setelah itu saya akan offer ke dia. Menurut saya kinerja kamu tidak cocok di perusahaan kami. Kamu mau nggak di divisi yang menghasilkan duit ke perusahaan dengan gaji kamu adalah based on bonus. Jadi saya nggak akan gaji dia. Lu mau kerja silahkan. Saya akan kasih job desk baru. Nah,
akan fokusnya ke sales atau marketing yang bisa menghasilkan by commission jadi ya. Akhirnya dia by commission. By commission. Jadi dia akan berpikir bahwa dia harus sadar dulu ya bahwa dia itu nggak cocok dengan di divisi yang sebelumnya. Jadi kita pindah nih. Ya udah, kamu kan di divisi sebelumnya tidak bisa menghasilkan dan malah mungkin ya klien nggak suka sama dia atau dia malah membuat kesalahan. Ya udah, kita ubah divisi kamu. Kita nggak akan pecat kamu, kita kasih kamu kesempatan, tetapi dengan offering yang berbeda. Nah, jadi dialihin ya. Dialihin dari job A ke job B misalnya. Based on your performance. Mau nggak? Jadi pilihan di dia, bro. Seperti itu. Bukan berarti kita pecat, lu nggak sama kita, enggak. Karena biasanya begini yang terjadi. Ketika beberapa karyawan sudah bekerja di perusahaan kita, mereka udah tahu behavior dari company kita. Dan kalau kita mau hire lagi perusahaan orang baru, itu kadang ada waktu di mana, wah, gua mau ngajarin lagi nih, capek nih, ribet nih. Betul. Nah, why not orang tersebut ya kita ubah karena dia sudah tahu polanya, kita ubah saja divisinya. Ya lu yang making money deh, lu coba cari klien deh, gue ajarin lu cara cari klien seperti apa. Nah, selagi dia belum dapat klien, ya jangan jadi beban perusahaan. Betul. Setuju. Jadi dia mau WFH silahkan, dia mau work everywhere silahkan. Yang penting dia punya kinerja ditentukan by dia performance. Gitu. Jadi kan kita nggak ada beban. Betul. Tapi dia termasuk masih tim kita gitu. Iya. Seperti itu. Setuju. Nah, sama gue mau nanya, bro. Dari keterpurukan lu tadi, apa sih yang kira-kira bikin lu bounce back sampai akhirnya bisa kebuka lagi nih mata lu? Kebuka lagi ya. Karena pasti kan setiap kita mengalami sebuah keterpurukan dalam hidup, bro, pasti kita kan mata kita pasti merem. Aduh, mesti gimana? Kita pasti hilang arahan. Nah, dulu gimana sih bounce back-nya? Nah, mungkin dari saya sendiri ya. Sebenarnya kebangkrutan saya yang pertama itu bisa menjadi satu titik poin saya di dunia bisnis. Tapi saya pernah mengalami lagi di hal yang lain, lebih ke keluarga. Jadi I feel the worst gitu. I feel the worst, dan ketika ini terjadi, walaupun saya itu galau, saya itu sedih, saya itu juga merasa bahwa this is the end of the journey gitu ya kan. Tapi back on my subconscious atau di otak gue selalu memikir mau sampai kapan gue begitu. Nah, gue selalu mikirnya itu adalah what next gitu. Artinya adalah ya udah ini sudah bangkrut, kasih waktu diri kamu berapa lama terserah, tapi jangan setahun 2 tahun ya, kelamaan ya, paling 1-2 bulan lah masih. Lu harus sudah bisa mikir lagi nextnya mau apa. Gather skill lu yang lu punya sekarang, misalnya you are good at digital marketing performance, ya jual itu dulu. Fokus ke satu itu dulu. Nah, apa yang kamu benar-benar bisa. Nah, terus of course kamu punya segudang database, ya approach satu-satu secara personal. Terus mulai lagi kontak, build relationship lagi, do the scratch, gitu lah. Dan Bro Patrick sendiri kan kuliah sampai S2, bro. Kalau dipikir-pikir, apakah kuliah itu berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang? Sebenarnya kalau menurut saya, iya. Menurut saya di kuliah itu ya, ini my point of view ya. Semakin orang belajar, menurut saya semakin adab seseorang itu meningkat. Adabnya ya? Cara ngomong, cara bergaul. Menurut saya itu akan terpengaruh. Walaupun jurusan yang saya ambil itu nggak berpengaruh terhadap apa yang saya kerjakan. Tapi with my knowledge, kita itu jadi bisa menstrukturkan. Nah, kebetulan saya itu kuliah teknik sipil, jadi of course the detail-detailnya itu sangat terstruktur semua ya? Sangat terstruktur ya, kayak satu baut, berapa ukuran konkrit ini, bahannya apa, itu sangat detail gitu. Jadi itu yang saya ngambil ke kerjaan saya sekarang. Nah, saya melihat secara detail nih, secara ininya bakal seperti apa, hasilnya gimana, analitiknya seperti apa. Nah, terus ketika lu belajar terus, ya menurut saya kembali lagi, adab kamu pasti akan meningkat terus ya. Jadi lebih ke kemampuan intelektual seseorang ya, bro. Yes, benar. Dan itu berpengaruh kalau menurut saya. Pasti. Berpengaruh. Nah, boleh dong, bro, kasih pesan-pesan buat teman-teman semua yang mungkin masih merintis usaha, atau mungkin masih kuliah juga nih, atau mungkin lagi S2 juga, bro. Ini teman-teman, satu hal, ini yang saya baca juga ya. Ketika Anda merasa takut, mau itu gagal, mau itu kamu bingung, justru itulah yang harus kamu jalani. Bukan mengubah arah dan tujuan dari goals kamu. Artinya begini, tujuan itu tetap harus di sana. Tapi rute ke sananya silahkan mau pakai cara apapun. Karena nggak ada satu hal yang ketika kamu lakukan itu pasti berhasil di awal-awal. Jarang banget. Bukan nggak ada, itu jarang banget. Pasti kamu akan menemukan kegagalan. Dan itulah benar-benar yang harus kamu syukurin. Kenapa? Karena dari kegagalan itulah kamu belajar. Dan dari sanalah kamu itu berkembang untuk bisa
dan pantas menjadi seseorang yang sukses. Seperti itu. Jadi face your fears ya bro ya, jalanin. Face your fears. Learning by doing ya. Learning by doing. Face your fears. Nah, kalau teman-teman yang masih kuliah mungkin bingung ya jurusannya ke depannya mau jadi apa. Kalau saya boleh saran adalah build your network, bro. Build your network. Itulah salah satu kesalahan yang mungkin menurut saya itu saya lakukan dulu. Oke. Ya, karena mungkin saya kutu buku, saya jarang bersosialisasi. Introvert bro ya. Introvert ya. Akhirnya yang terjadi adalah saya ketika mulai bisnis itu harus mulai dari nol lagi. Network lagi, bangun dari lagi. awal. Karena teman-teman kalian itu nggak akan tahu background-nya seperti apa, tiba-tiba sekarang jadi apa. Oke. Jadi network aja bro. Karena ketika kamu kuliah itu kamu punya banyak waktu. Nah, it's your time for networking sebenarnya. Oke. Seperti itu. Thank you banget bro sharing-sharing hari ini. Sama-sama. Ya buat teman-teman semua yang mau consult nih, boleh ya, langsung silahkan. DM ke IG Bro Patrick. Di sini. So, nanti muncul nih. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan komen guys. Dan thank you. See you in the next video. Bye-bye.